Gagal ginjal kronik itu gangguan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversible, di mana kondisi tubuh kita itu gagal dalam mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit. Mengapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast kami, podcast ngobrol asik seputar dunia kesehatan. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani dengan narasumber cantik kita. Siapa dia? Nanti bakalan kita perkenalkan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Darman, saya adalah mahasiswa S2 Keperawatan dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, peminatan keperawatan medikal bedah. Nah, tema hari ini yang akan kita bahas adalah GGK. Apa itu GGK? Nanti bakalan kita bahas. Sebelumnya, kita perkenalkan dulu dengan narasumber kita yang cantik ini. Mari kita sapa. Halo, Kak Novi. Halo Dek Darman. Halo teman-teman, hai Sobat Sehat. Baiklah, di sini saya Novianti. Saya merupakan mahasiswa juga. Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Peminatannya apa, Kak? Peminatannya kita sama-sama di bagian KMB. Saya lebih ke urologinya. Urologi. Iya. Oke, Kak Novi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang GGK. Iya, betul. Iya, apa itu GGK? Ganteng, Kingkong. kingkong. Tentu bukan artinya itu. Iya. Itu Canda. plesetan aja. Iya, Bercanda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang GGK. Apa itu GGK? GGK adalah Gagal ginjal kronis. sudah banyak berseliweran ya tentang gagal ginjal kronis. Ini penyebabnya, penyakitnya seperti apa, tata laksanaannya seperti apa. Itulah yang bakalan kita bahas di podcast kita pada pagi hari ini. Benar Kak Novi? Benar Oke, sekali. untuk mempersingkat waktu nih Kak Novi, Oke. tanpa basa-basi lagi, kita akan bertanya kepada Kak Novi. Siap untuk dipertanyakan? Pertanyakan apa ya? Iya, kita bakalan kupas tuntas masalah GGK. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber kita yaitu Kak Novi, mahasiswa S2 Keperawatan sesuai dengan bidangnya. Dia akan menjelaskan tentang definisi dulu Kak Novi ya. Betul. Mungkin ya, definisi dari GGK. Jangan sampai ada pasien dan keluarga pasien itu tidak mengerti GGK itu apa. Nanti dibilang ganteng-ganteng kingkong. Benar, ganteng kingkong. Oke, Kak Novi, silakan dijelaskan terlebih dahulu. Oke, baiklah Sobat Sehat, di sini kita akan membahas tentang GGK, yaitu gagal ginjal kronis. Kak, kalau kronis berarti ada akut ya? Oh iya betul. Yang artinya apabila itu kronis sudah dalam jangka waktu yang lama. Kalau akut itu berarti baru. Sekarang pembahasan kita yang di kronisnya, ya dimana ginjal kita itu sudah rusak dalam jangka waktu yang lama sebenarnya, tapi tidak kita rasakan. Benar. Jadi kita kerucutkan pembahasan kita karena kita mengambil GGK, Betul. gagal ginjal kronis. Jadi yang akutnya nanti di segmen berikutnya mungkin ya, atau di kesempatan berikutnya bakal kita bahas. Benar. Untuk kesempatan kali ini kita bahas tentang kronisnya dulu. Tentang kronisnya. Oke. Apa itu GGK? Di sini ada pengertian ya, ada banyak pengertian tentang GGK. Salah satunya adalah gagal ginjal kronik itu gangguan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversible, di mana kondisi tubuh kita itu gagal dalam mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit. Mengapa demikian? Karena kita tahu fungsi ginjal itu untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme kita berupa urin. Apa itu urin? Semua hasil yang sudah disaring, darah yang sudah disaring itu yang akan dikeluarkan, yaitu racun urium kreatinin yang dikeluarkan melalui urin tersebut. Oke, itulah definisi secara teoritisnya ya, Iya, betul. Kak Novi.
Itu kalau misalnya udah ada penyakitnya, berarti ada yang namanya penyebab dari penyakit. Betul, Benar nggak sih? benar Nah, sobat sehat, kali ini kita bakalan bertanya juga, apa sih penyebab dari GGK? Jangan sampai kita tidak mengetahui. Tapi setelah kita mengetahui penyebab dari gagal ginjal kronik ini, kita harus bisa mengantisipasi atau menghindari yang namanya penyebabnya ini. Oke, lanjut Kak Novi. Oke, untuk penyebabnya ini bisa kita ambil yang dari umurnya sudah tua ya, dari lansia. Kalau dari lansia itu biasanya karena ada penyakit sebelumnya. Apa sih penyakit sebelumnya? Yang biasanya itu hipertensi lama yang tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan GGK. Yang kedua ada diabetes mellitus, itu juga itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Selanjutnya ada juga dari saat kita masih muda, kan sekarang bisa kita ketahui ternyata penyakit gagal ginjal itu bukan saja bagi orang-orang yang sudah tua, tetapi bagi kita kaum muda dan anak-anak pun banyak. Benar nggak? Anak juga kena Iya, bisa. benar. Kemarin Itu apa penyebabnya? Nah, kalau kemarin sempat viral, kalau teman-teman sobat semua bisa flashback yang di ke belakang kemarin, Iya. itu ada karena obat kan? Oh iya, pernah Iya. sempet obat-obatan ini semuanya ditarik dari vaskes pertama, baik di apotik ini Betul. ditarik semua karena kejadian itu. Iya benar, ada sempat beberapa di pertengahan tahun 2024 kalau nggak salah. Iya, Kak Novi. betul. Nah, itu salah satu dari salah penyebabnya satunya untuk anak-anak. obat, betul. Terus ada lagi gaya hidup kita yang tidak sehat, karena bisa kita lihat di sepanjang jalan banyak sekali makanan-makanan junk food yang tinggi ya, Cepat saji. benar, yang tinggi akan garam atau natrium, yang tinggi akan gula. Nah, kebanyakan kita makan garam, natrium itu menyebabkan hipertensi, betul? Benar. Nah, apakah benar. kita tidak boleh memakan garam? Oh, tentu saja boleh, tetapi kan ada takarannya. Benar. Ada nilainya, ada berapa ini yang harus kita konsumsi dalam perharinya. Nah, terus ada juga dengan minuman soda, minuman kaleng yang banyak dijual di pasaran ya. Terus banyak anak-anak minum, Di benar kan? minimarket itu bertaburan semuanya. Benar, itu kan banyak mengandung glukosa dan akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Nah, Ujung-ujungnya kembali lagi merusak ginjal Ginjal. kita, begitu. ini menarik nih, sobat sehat ya. Tadi sempat disenggol sama Kak Novi, itu salah satu faktor penyebabnya adalah hipertensi. Nah, Iya. hipertensi ini ada yang tidak diketahui oleh si pasiennya, ada Iya. yang diketahui. Yang untuk diketahui, insya Allah aman ya, karena dia Aman. sudah mengkonsumsi palingan ya, mengkonsumsi obat darah tinggi. Yang tidak mengetahui ini, nah di sini sudah dibahas oleh Kak Novi, yang tidak diketahui ini kita bisa cegah, ya kan, dengan cara kita selalu rutin untuk periksa kesehatan. Benar, minimal kita tensi ke rutin. vaskes pertama Iya. atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya, betul. Mau tidak mau kita harus melakukan medical check up. Aku masih muda, karena masih muda itu kita harus menjaga kesehatan. Dari awal kita harus tahu bagaimana kondisi tubuh kita dengan cara medical check up. Apa itu medical check up? Ya, bisa dari seperti kata Darman, tensi, Iya. terus ada pemeriksaan darah dan yang lainnya. Mengapa? Karena kita harus tahu kondisi tubuh kita ini sehat atau tidak. Dari luar sehat, terlihat sehat, belum tentu di dalam. Benar. Benar kan? Kita tidak bisa memprediksi yang di dalam kalau benar. tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Benar, Iya. itu yang disarankan. Jadi untuk sobat sehat yang ada di rumah, baik yang lagi menonton ataupun yang tidak menonton, mohon disampaikan untuk rutinlah untuk mengecek kesehatan minimal 1 bulan 1 kali. Iya, betul. Paling tidak tensi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Lanjut Kak. ya. Oke. Boleh. Karena aku ada banyak segudang pertanyaan untuk Kak Novi ini. Boleh. Mewakili dari sobat sehat yang ada di rumah Iya. ya. Setelah kita mengetahui definisi dari GGK, penyebabnya juga ya kan. Pasti kalau misalnya sudah terkena nih ya, kita sudah terkena yang namanya GGK itu pasti bakalan ada yang namanya komplikasinya nih. Iya. Nah, itu apa saja nih? Kak Novi, tolong dijelaskan komplikasi dari GGK ini. Oke, komplikasi dari GGK itu sebenarnya banyak ya. Nanti setiap pasien, setiap orang itu berbeda-beda komplikasinya. Yang tadi dia awalnya terkena diabetes karena dia kena gagal ginjal, bisa menyebabkan hipertensi.
karena ujung-ujungnya seperti lingkaran setan. Bagi yang hipertensi, dia kena GGK, nanti siapa tahu ada aja penyakit penyerta yang lainnya seperti diabetes mellitus. Dan yang paling sering itu yaitu anemia. Anemia pasti insya Allah ya, karena dari pengalaman kita dinas di rumah sakit, teman-teman, terus ada juga para orang tua kita, lansia, anak-anak yang terkena penyakit GGK, HB-nya turun, dia mengalami anemia. Dan mau tidak mau penyakit-penyakit yang terkena dari gagal ginjal kronis itu ujung-ujungnya di hemodialisa, dicuci darah. Mengapa? Karena racun yang ada dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan melalui urin, jadi dikeluarkannya melalui cuci darah. Sebelum cuci darah harus diperiksa dulu kadar HB-nya, hemoglobinnya itu normal atau tidak. Dan kebanyakan tidak normal. Ujung-ujungnya dia harus transfusi darah dulu. Maka itu ada juga dengan anemia. Dari anemia karena kurangnya kadar oksigen, kadar HB kita, ujung-ujungnya oksigen yang di dalam tubuh berkurang. Benar. Dan terjadilah sesak. Dari sesak, dari gagal ginjal juga bisa menyebabkan karena urin tidak keluar, badan kita menjadi bengkak karena cairan menumpuk di dalam tubuh. Ujung-ujungnya masih kembali dengan sesak lagi. Udem. Jadi awal mulanya udemnya tuh di kaki, bengkaknya Di kaki, naik ke atas, bisa naik ke seluruh tubuh, jadi udem anasarka. Benar. Iya. Jadi seluruh tubuh. Itulah yang ditakutkan ini pada penyakit gagal ginjal kronis, berarti itu kan lama. Kalau yang lama artinya di saat akut mereka tidak tahu kalau ginjal mereka bermasalah. Benar. Jadi di saat dia sudah kaki bengkak, mulai ada keluhan sesak, baru mereka berobat ke vaskes kesehatan. Kenapa ini kaki saya bengkak? Kenapa ini nafas saya terasa sesak? Saat dicek ternyata dia mengidap gagal ginjal kronis. Benar sekali. Ini ada sedikit cerita nih Kak Novi, berbagi sharing ya. Boleh. Jadi aku kan tinggal di daerah nih, ya kan? Di daerah aku itu mayoritasnya semua orang itu belum terbuka dengan dunia kesehatan. Jadi masih menggunakan yang namanya jampi-jampi, dukun dan lain sebagainya. Jadi ada suatu pasien ya masih muda, masih kategori muda, umurnya sekitar 30 sampai 35 tahun. Dia masih amat sangat produktif ya. Itu datang ke klinik tempat saya praktek. Itu dengan kaki bengkak. Dengan kaki bengkak. Terus mengarah ke GGK. Sepertinya ini sudah feeling ya, udah kita periksa kayaknya ini memang harus dicuci darah karena itu udah kayaknya udah mulai, tapi memang kakinya aja. Tapi si pasien ini menolak untuk kita rujuk ke fasilitas lebih tinggi lagi seperti rumah sakit, karena kan kami di fasilitas tingkat pertama, kami mau rujuk ke rumah sakit. Dia menolak dengan alasan ini masih kena jampi-jampi dan guna-guna. Jadi untuk membuka mindset dari masyarakat yang awam sekali, apalagi di perdesaan itu kami agak sedikit kesusahan. Makanya kami bekerja sama dengan pihak dari petinggi setempat itu, tokoh-tokoh petinggi, mulai dari tokoh agama, tokoh kayak kades, kayak gitu, orang-orang yang bisa omongannya bisa langsung didengar sama tokoh masyarakat kayak gitu. Jadi kami melibatkan itu sehingga si pasien ini bisa kita rujuk nih, ke rumah sakit. Dan alhasil setelah dirujuk, barulah kita ketahui sekarang ini. Makanya kalau misalnya di dunia kesehatan ini tidak bisa kita menggunakan rasa-rasa, tidak bisa kita mengkaitkan dengan mitos-mitos ataupun dengan kepercayaan seperti itu. Bisa kita cek. Kalau misalnya memang dia bengkak, kita cek lab, ya kan? Benar. UR, CR, urin lengkap, semuanya itu bisa kita cek dan hasilnya itu terpampang nyata di Khatulistiwa. Betul. Yang dari adek tadi pengalaman di sana di desa ya. Di pedalaman. Iya. Sebenarnya untuk di kota itu biasanya
ciri-ciri orang yang anak muda yang terkena diabetes maksud gagal ginjal itu tuh karena diabetes. Dia nggak tahu kalau dia ini kena diabetes. Tiba-tiba dia bilang berobat tuh karena dia pipis terus di tiap malam, di malam hari makan terus, minum terus, tapi badannya tetap terasa lemes. Oke, mengantuk Nah, terus. ternyata waktu kita periksa dia terkena diabetes mellitus. Diperiksa lagi, ternyata ada sedikit, mungkin masih akut terkena di ginjalnya. Kak, kalau masih akut itu gimana pengobatannya? Nanti ada obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter, masih dalam tahap obat ya, obat yang bisa kita konsumsi. Tapi kalau yang lain seandainya sudah berat, ini yang biasanya pasien-pasien muda, anak muda yang bekerjanya mungkin di kantor, yang kalau makan yang sedapatnya aja, ya kan? Pengen cepet, praktis. Ya, benar, yang cepat saji, yang Gue tinggi banget. Nah itu, yang tinggi akan kadar garamnya. Tiba-tiba nanti dia ngeluh sakit pinggang, pipisnya kurang, terus dia pusing, badannya sakit semua. Oke, kita tensi, ternyata tensinya tinggi, tekanan darah tinggi. Dia bilang pipisnya kurang, sakit pinggang. Oke, kita periksa darah. Ternyata kadar dari urium kreatinnya itu tinggi. Mau nggak mau itu harus ada pengobatan yang lebih lanjut. Yang itu yang paling banyak yang sekarang ada di rumah sakit itu bukan hanya orang tua, orang lansia, tapi umur-umur produktif pun banyak karena dari lifestyle betul, dari ya begitulah anak muda sekarang nongkrong di kafe. Mau yang cepat praktis. Iya betul. Sambil yang apa sih namanya tuh, kata orang itu FOMO. Betul kan? Ikut. Ini ada kafe baru, oke kita ke sana. Makanya Pak namanya macem-macem lah. Ternyata itu cuma mie instan. Bener. Nah, itu kan. Tapi dengan harga yang harga yang tinggi. bombastis. Itu salah satunya. Salah satu penyebab penyakit GGK yang banyak kita alami di anak muda di usia produktif itu. Dari makanan, dari lifestyle-nya, dari gaya hidupnya. Oke, itu intermezzo aja ya, cerita dari aku secara pribadi dan Kak Novi secara pribadi. Itu intermezzo aja untuk membuka pikiran sobat sehat yang ada di rumah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Lanjut. Nah, setelah kita terkena nih, terkena yang namanya GGK dan udah kena komplikasinya juga nih ya. Berarti menyambung dari cerita kita tadi ya kan, pola makan, lifestyle dan lain sebagainya tadi. Berarti kita harus mengatur diet dong. Betul sekali. Jadi diet apakah yang tepat untuk pasien GGK ini? Oke, yang pertama asupan atau diet bagi penderita gagal ginjal itu membatasi asupan garam. Membatasi ya, bukan tidak boleh, catat garis bawahi. Dibatasi, bukan tidak boleh sama sekali. Betul, berarti Kak yang kita makan itu kalau masak sayur garamnya dikurangi, boleh dikurangi, nggak masalah, sedikit rasa cukup. Terus hindari makan makanan junk food karena itu kadar garamnya tinggi. Mie instan, aduh apalagi itu, coba dilihat di ininya, di komposisinya. Dari bumbunya itu tinggi kadar garamnya. Tapi Kak, enggak, waktu kita makan rasanya cukup di lidah, tapi di dalam tubuh kita ternyata itu racun. Benar sekali. Iya. Terus membatasi protein tertentu. Protein tertentu itu biasanya sih yang hewani ya. Karena yang hewani itu susah untuk dicerna. Kita ambil contoh aja nih, kalau yang namanya hewani itu seratnya kurang. Iya kan, seratnya kurang, ujung-ujungnya nanti memperlambat metabolisme, kita susah biasanya. Benar Kak? Terus membatasi kalium. Tapi Kak, kita suka pisang, kan kalium banyak di pisang ya? Benar. Suka di pisang, oke boleh, hanya mengurangi, bukannya tidak boleh. Hanya mengurangi, biasanya kita makan 1 hari 1, ya kita kurangi, atau setengah, seperempat bisa kita makan. Atau 2 hari 1 kali. Hanya dikurangi, bukan tidak boleh. Terus membatasi asupan fosfor. Asupan fosfor itu yang biasanya kita makan ini dari makanan seafood. Dari cumi, udang, kerang, ikan tuna. Kok bisa Kak? Ya bisa, karena di situ kandungan fosfornya paling tinggi.
jeroan, apalagi yang suka makan jeroan-jeroan sapi, jeroan kambing, otak sapi, itu enak loh Kak, ya memang enak di lidah kita tapi nggak enak di badan kita. Lemak nian kalau bahasa Palembangnya itu. Betul. Terus membatasi asupan cairan. Kak, kok asupan cairan juga dibatasi? Iya, karena ginjal kita kan fungsinya sudah berkurang. Jadi kita harus membatasi asupan cairan agar ginjal itu tidak bekerja lebih keras. Selanjutnya, jangan sekali-sekali mengkonsumsi alkohol. No alkohol. No alkohol. Meskipun secuil, ada brand tertentu kayak dia mencanangkan 0% alkohol minuman kaleng. Oke. Itu pernah aku pengen coba nih kayak. Ternyata bau alkoholnya tuh khas banget, tapi tulisannya di situ 0 alkohol. Itu hati-hati juga nih, ya. Ada beberapa brand minuman yang mencanangkan bahwa 0 alkohol, tapi coba kalian hendus baunya, khas banget. Ada ya? Ada tuh. Tuh hati-hati, harus hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai tertipu akan iklan 0 alkohol katanya, ternyata ada bau-baunya ya. Iya, dari baunya itu udah khas banget ini. Ketika kita buka botolnya, langsung kecium baunya. Pas mau minum itu menyengat sekali, jadi membatalkan niatku untuk meminum itu. Iya, ternyata sudah skip minuman kayak gini. Oke, hati-hati. Jangan diminum minuman yang namanya minuman kaleng, minuman gelas-gelas, itu sudah nggak usah. Lebih baik minum air putih deh, itu aja cukup. Air zam-zam. Air putih, air zam-zam. Air zam-zam. Lanjutnya kita harus yang jelas harus memakan sayur dan buah yang tinggi serat. Benar. Kita kan kurang dalam minum, tapi kita bisa mengganti cairan yang lainnya dari buah yang kita makan. Jadi minuman kita minum air putih kita batasi, kita ganti dengan buah, tapi jangan kebanyakan juga, sebenarnya ada batasannya. Benar, jangan mentang-mentang di tempat sobat sehat itu lagi musim duren, ya kan? Makan durennya 3 kali sehari kayak makan obat. Pagi, siang, dan malam kayak gitu. Satu buah satu. Jangan salah, duren itu juga mengandung alkohol loh. Iya, hati-hati pemilihan buah juga harus hati-hati, tuh ada buah-buah tertentu yang mengandung alkohol. Oke, ini ada yang tidak suka. Oke Kak, kami nggak minum alkohol, tapi dia makan tape singkong, tape ketan. Itu mengandung alkohol. Karena udah difermentasi. Benar. Jadi kita harus pintar-pintar memilah makanan. Ya. Jangan sampai tertipu. Ini bukan alkohol Kak. Ya benar, bukan alkohol. Si tape ketan atau tape singkong ini bukan alkohol, tapi karena sudah difermentasi itu bakal ada alkohol. Iya. Makanya kita pinter-pinter sobat sehat ya untuk memilih dan memilah makanan yang tepat untuk dikonsumsi. Bukan cuma enak di lidah, tapi memang harus enak juga di badan. Bener. Kak, tapi gimana nih Kak? Ada orang tua aku nih, dia memang dibatasi minumnya, makannya pun dibatasi, tapi dia selalu mengeluh haus. Apa sih Kak trik dan tipsnya? Bagaimana cara kita membujuk orang tua tersebut agar sabar, karena ini memang penyakitnya harus mengurangi yang namanya minum. Oke, kita ada sedikit trik ya untuk mengurangi rasa haus yang ada di tenggorokan si pasien itu, yaitu dengan cara mengulum es batu, tapi yang kecil, yang besar. Ada kan kotak es batu, kalau kita buat es batu ada kotaknya. Benar. Itu kan kecil ya. Kecil. Kasih aja satu. Itu kan cuma berapa, paling banyak itu satu kotak es batu cuma 30 cc mungkin. 25 sampai 30. Kalaupun misalnya masih kebesaran, itu jangan diisi penuh, setengah aja. Iya. Nah, itu dikasih sama si pasien tersebut. Di sana yang namanya air yang sudah dibekukan nggak bisa langsung ditelan kayak minum biasa kan. Iya, jadi dia sedikit demi sedikit akan mencari di mulut, itu akan membantu untuk si pasien itu mencegah dahaganya lebih enak. Iya, tapi itu tidak boleh dikonsumsi pada saat puasa. Benar, janganlah. Bercanda. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan pamungkas nih ya, pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita nggak banyak. Mungkin next time. episode next time kita bakalan berbincang-bincang sehat lagi seputar dunia kesehatan. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Kak.
Boleh? Mohon dibantu untuk dijelaskan ya. Boleh. Tadi sudah dibahas tentang diet ya, diet pada pasien GGK ya kan. Sekarang kita memasuki manfaat dari diet tersebut ini. Nah, diet ini setelah kita melakukan diet ini, apakah manfaatnya untuk diri kita dan keluarga kita dan Oke, sahabat-sahabat oke. sobat yang ada di rumah? Oke, apa sih manfaat dari diet bagi penderita gagal ginjal tersebut? Oke, diet khusus gagal ginjal itu dapat mengontrol tekanan darah tinggi, dapat mengontrol gula darah, dapat mencegah tubuh menahan cairan berlebih, dapat mencegah pembengkakan pada tubuh kita, pada tubuh si pasien, terus juga dapat menjaga kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Itu sih manfaatnya. Banyak sekali, Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali manfaat dari yang namanya kita melakukan diet GGK ini ya. Benar. Oke, mungkin sobat sehat, perbincangan kita, podcast kita pada pagi hari ini mungkin kita sudahi ya. Oke, Kak. iya, Nanti bakalan boleh. kita sambung lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda untuk sobat yang ada di rumah, sobat sehat yang ada di rumah pengen pembahasan tentang seputar kesehatan, boleh komen-komen nanti di bawah ya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, sahabat sobat sehat ya. Apabila kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman, Saya mohon pamit. Novi. Oke, bye. See you Sobat next sehat. time.